Saudara, tangis seorang ibu pecah saat ia mengadu mengenai kejanggalan kematian anaknya kepada pengacara Hotman Paris Hutapea. Sang ibu menduga anaknya mengalami penganiayaan di dalam pesantren tempat anaknya menimba ilmu selama ini. Kasus ini saat ini tengah dalam penanganan pihak kepolisian. Anaknya kenapa? Udah meninggal. Meninggal di Tangis seorang ibu pesantren itu. pecah. Pesantren apa? Di Gontor. Gontor berapa? Gontor 1. Ia mengadu kepada pengacara Hotman Paris Hutapea di sebuah acara. Di sini ada seorang ibu. Di sini ada seorang ibu yang datang ke saya ketemu Hotman di Palembang. Katanya anaknya meninggal di Gontor 1. Dalam video itu, Siti Soimah mengungkapkan kecurigaan atas kematian sang anak yang belajar di sebuah pesantren di Ponorogo, Jawa Timur. Kekerasan, Bang. Oke, diduga tindak kekerasan, belum tahu siapa pelakunya, nama anaknya siapa? Ada beberapa keanehan yang ia temukan pada tubuh jenazah sang anak. Ya. Meski korban telah dimakamkan pada 22 Agustus silam, namun pihak keluarga berharap kepolisian dapat mengungkap dengan terang benderang terkait kejanggalan kematian sang anak. Pasti kita sudah berbagi tim untuk proses masing-masing pentahapan, mulai dari bidik, sidik, nanti otopsi, dan yang lain sebagainya. Pihak kepolisian telah menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan di pondok pesantren tersebut, termasuk memeriksa sejumlah saksi pada Minggu malam. Sementara itu, pihak pondok pesantren masih enggan memberikan keterangan kepada awak media mengenai peristiwa ini. Tim Liputan, Kompas TV. Unit PPA Polres Ponorogo menyatakan telah memeriksa 7 orang saksi, termasuk santri, ustadz, dan dokter di Pondok Darussalam Gontor terkait dengan dugaan kasus penganiayaan. Diduga penganiayaan ini berujung fatal dan dipicu dari kesalahpahaman antar santri senior dan korban. Hingga kini total sudah ada 7 orang saksi yang diperiksa oleh penyidik di kepolisian di Ponorogo. Mereka adalah 2 santri berinisial RM dan N, 2 dokter, serta 3 ustadz pengasuh di pondok pesantren. Hasil pemeriksaan sementara dari para saksi ini, ada dugaan penganiayaan yang dipicu kesalahpahaman antar santri senior dengan korban. Pihak Gontor meminta maaf atas peristiwa ini. Pondok Gontor juga telah memberikan sanksi, pelaku telah dikeluarkan dari pondok. Sudah memeriksa 7 saksi yang berkaitan langsung dengan kejadian tersebut. Saya rasa yang pasti atau pemicunya kesalahpahaman, dan yang pasti nanti kita akan dalami lagi karena butuh waktu. Sementara Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur akhirnya mengeluarkan pernyataan, yaitu meminta maaf atas tewasnya santri pondok pesantren mereka akibat dugaan penganiayaan oleh rekannya. Pondok pesantren mengaku sudah memberikan hukuman pada terduga pelaku. Kami keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor dengan ini memohon maaf sekaligus berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya almarhum Ananda AM, khususnya kepada orang tua dan keluarga almarhum di Sumatera Selatan. Kami sangat menyesalkan terjadinya peristiwa yang berujung pada wafatnya almarhum. Dan sebagai pondok pesantren yang concern terhadap pendidikan karakter anak, tentu kita semua berharap agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kami juga meminta maaf kepada orang tua dan keluarga almarhum jika dalam proses pengantaran jenazah dianggap tidak jelas dan tidak terbuka. Sekali lagi, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Saudara, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan tewasnya seorang santri di Pondok Pesantren Modern Gontor Darussalam di Ponorogo, kami terhubung dengan Hendras Aburaka, jurnalis Kompas TV, yang sekarang akan melaporkan dari Polres Ponorogo, Jawa Timur.
Hendra, selamat pagi. Sejauh ini bagaimana perkembangan penyelidikan kasus ini oleh kepolisian di Ponorogo? Apakah para terduga pelaku ini sudah ditahan atau bagaimana statusnya? Hendras. Ya, selamat pagi Bayu dan saudara. Saat ini saya berada di Polres Ponorogo, di mana proses penyidikan terkait kasus meninggalnya santri Pondok Modern Darussalam Gontor dilakukan. Hingga tadi pagi saya sempat berwawancara dan ngobrol dengan Kapolres Ponorogo. Dia menyatakan bahwa hingga hari ini total ada 7 saksi yang sudah diperiksa terkait peristiwa ini, yaitu diantaranya ada 2 santri, 3 dokter rumah sakit dan juga 2 dokter dan juga ada 3 pengasuh pondok. Kesemuanya sudah mengerucutkan nama, bahkan konon juga pihak pondok yang sempat menutup masalah ini sejak 22 Agustus lalu mulai terbuka dan sudah kooperatif begitu kata Kapolres. Mereka juga sudah menyatakan bahkan Kapolres hingga hari ini juga telah mengantongi lebih dari 1 orang, pastinya dua nama dari santri pondok yang sudah dikeluarkan, yang sudah diberikan sanksi untuk dikeluarkan dari pondok. Mereka yang menjadi terduga pelaku penganiayaan yang berujung fatal hingga meninggalnya salah satu santri asal Sumatera Selatan. Begitu, Bayu. Ya, apakah kemudian dari kasus ini dengan sudah dikeluarkannya sanksi dari pondok pesantren, kasus hukumnya di kepolisian ini akan terus berlanjut, Hendras? Ya, kepolisian memastikan bahwa kasus ini akan terus berlanjut, bahkan hari ini mungkin juga akan dipastikan polisi akan melakukan olah tempat kejadian perkara di Komplek Pondok Darussalam Gontor, Ponorogo, untuk mengetahui secara pasti motif dan juga proses penganiayaan itu terjadi yang hingga berujung fatal. Artinya 1 santri meninggal dan juga konon ada 2 laki lainnya yang memang kondisinya baik-baik saja setelah mengalami yang diduga menjadi korban penganiayaan yang di dalam pondok ini. Bahkan polisi juga telah mengantongi 2 nama itu. Konon hari ini juga telah menerjunkan tim untuk melakukan penjemputan atau penangkapan kedua pelaku yang terduga pelaku ini. Dari informasi yang saya terima, kedua pelaku juga berasal dari luar Jawa, artinya dari wilayah Sumatera. Begitu, Bayu. Hendra, sedikit apakah ini terjadi dugaan penganiayaan ini di dalam pondok pesantren sehingga kemudian terbuka kemungkinan adanya kelalaian pengawasan dari pondok pesantren, terbuka juga kemungkinan munculnya tersangka lain, begitu? Ya, sekilas dari informasi yang saya gali dari pihak pondok pesantren dan juga para orang tua wali santri yang sempat mengalami atau sempat mengetahui proses pendidikan di dalam pondok, memang atau dari juga keterangan yang disampaikan langsung dari humas atau dari jurubicara Pondok Gontor, memang mereka meminta maaf atas kelalaian ini sehingga mengakibatkan fatal atau hingga jatuhnya korban. Nah, dari informasi yang juga saya terima, memang ada nuansa atau yang memang konon tidak diketahui oleh pengasuh pondok, ada nuansa kekerasan yang dilakukan oleh santri senior terhadap junior mereka. Korban ini adalah kelas 5 Pondok Modern Gontor atau di luar setara kelas 2 SMA, sementara para pelaku konon adalah senior mereka yang mungkin yang kalau di luar setara kelas 3 SMA. Nah, proses penganiayaan atau dugaan penganiayaan ini dilakukan karena dipicu oleh kesalahpahaman setelah sekian kegiatan. Konon adalah ada kegiatan pramuka dan juga ada kesalahpahaman antara mereka sehingga para senior melakukan penganiayaan terhadap junior mereka yang para korban, yaitu kelas 5. Begitu, Bayu. Baik, Hendra Saburaka, kita akan terus mengikuti jalannya proses hukum dari tewasnya seorang santri di Pondok Modern Gontor di Ponorogo. Terima kasih untuk laporan Anda.